Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks. Kisah para Antiokers bersama Sakti. Aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita masuk ke bulan November di minggu pertama di tahun 2021 dan sudah mau penghujung tahun nih, sudah mau Natal. Wah, akhirnya X masih bisa beroperasi seperti biasa dan kita harap X bisa terus menghibur Antiokers yang menyaksikan setiap hari Selasa. Dan nanti kita masuk ke tema baru lagi di bulan ini. Dan kalau misalnya kita ingat bahwa di tanggal 10 November itu jatuh di Hari Pahlawan ya. Artinya ada tentang pahlawan, perjuangan yang bisa kita bahas sebenarnya di tema. Tapi kebetulan tahun lalu kita juga udah ngebahas tentang itu, pahlawan, perjuangan. Dan waktu itu juga kita mengundang ada salah satunya veteran, yaitu adalah Om Benyamin Manafe. Jadi di tahun ini, bulan November, kita akan menggunakan tema yang sudut pandang berbeda, tapi ya ada kaitannya lah dengan itu, yaitu adalah tentang pantang menyerah. Ya masih terkait lah ya. Jadi kita akan ngobrol tentang seputar pantang menyerah di bulan ini, bulan November. Dan kebetulan juga di bulan November ini adalah 1 bulan sebelum akhir tahun. Jadi Antiokers yang menyaksikan terus pantang menyerah sampai nanti akhir 2021, nanti ganti tahun lagi pantang menyerah lagi. Dan di episode kali ini kita sudah mengundang seorang narasumber yang kita akan mendengarkan cerita dia bahwa profesinya menuntut dia harus pantang menyerah. Dia harus kerja sampai malam pagi, bahkan pernah juga gitu ya. Mungkin beberapa pekerjaan juga ada, tidak hanya profesi ini, tapi profesi ini salah satunya. Siapakah dia? Apa profesinya? Langsung saya perkenalkan. Nama panjangnya adalah Finicia Syahara atau biasa saya panggil dengan Kak Vini. Ini dia. Halo Kak Vini, selamat malam. Halo, selamat malam Sakti. Selamat malam. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Sakti apa kabar? Saya baik, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat selalu. Gimana Kak Jordan, Jeru? Itu juga baik, masih ya. aman. Masih aman ya. Jeru Masih katanya aman. sudah ini ya, sudah memilih cita-cita mau jadi apa ya katanya? Belum ya? Belum. Oh belum, nantilah ya kita arah. Tapi udah sekolah online gitu-gitu nggak sih Kak Jeru? Udah, Jeru sekarang udah TKB, nanti tahun depan udah SD. Yeay, di Bekasi juga ya? Di Bekasi, betul. Sini ya. Iya. Kak Vini, sebelum kita mulai, aku yakin pasti beberapa dari jemaat Antiokers pasti juga ada yang sudah mengenal Kak Vini, tapi mungkin ada jemaat baru yang mungkin belum tahu ini Kak Vini siapa sih, kenapa sama Kak Vini bisa tahu banyak lah gitu. Nah langsung saja boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa, panggilannya siapa, dan pelayanan di Antioquia apa aja nih yang udah pernah nih. Yang seingatku pemuda, nah gitu, tapi dari Kak Vini langsung silakan. Oke. Thank you Sakti. Halo, selamat malam Antiokers. Perkenalkan, nama saya Finicia Syahara, biasa dipanggilnya Vini. Saya itu pelayanan di Antioquia, dulu pernah jadi pengurus pemuda waktu masih SMA atau kuliah ya kalau nggak salah. Terus juga di tim Tamborin. Oke. Di pengurus pemuda itu waktu itu ingat nggak ketuanya pas siapa tuh berarti? Bang Bonar waktu itu. Bang Bonar. Ketuanya Bang Bonar, betul. Jadi aku kan tahu nih kira-kira berarti di generasinya agak beda ya kita ya. Nggak apa-apa, selalu awet muda di Kak Vini. Anyway Kak Vini, terima kasih banyak sudah mau hadir. Aku yakin pasti banyak yang bisa kita ulik-ulik dari Kak Vini seputar apapun yang dia lakukan gitu ya. Jadi seperti yang dituliskan di thumbnail juga Kak Vini dan beberapa dari jemaat Antioquia juga tahu bahwa Kak Vini ini kan bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ngepromoin sesuatu. Karena aku lihat juga sering ngeposting story Instagram. Ini lagi apa nih? Dari Kak Vini boleh dikasih tahu nggak sih Kak, sebenarnya Kak Vini ini bekerja di mana? Terus posisinya itu apa dan dari tahun berapa kerja di kantor yang sekarang ini Kak Vini jalani? Oke, jadi saat ini aku bekerja nama perusahaannya di PT Dwi Sabta Pratama. Jadi perusahaan aku itu adalah advertising agency di Indonesia. Jadi kita satu grup sama Densu. Jadi Densu itu adalah jaringan advertising agency punya Jepang, tapi dia punya subsidiaries di 140 negara. Salah satunya di Indonesia gitu. Saat ini aku posisinya sebagai senior account manager. Bekerja di sini udah dari 2015. Jadi in total sudah hampir 7 tahun. 7 tahun di tempat yang sekarang ya Kak ya berarti. Betul. Oke. Dan sepertinya masih semangat untuk bekerja ini seperti Kak Vini. Masih betah kok 7 tahun inilah selagi masih muda.
Terus ini, berarti Kak Vini itu tadi seperti yang disebutkan bergerak di advertising agency. Kalau secara cepat intinya ya kita selalu tahu advertising itu tentang iklan. Berarti intinya berhubungan dengan pemasaran iklan yang kurang lebih kayak gitu ya Kak Vini ya? Betul banget. Advertising agency atau agensi periklanan lah ya. Oke. Nah, tapi aku mau tanya nih, biasanya kadang-kadang di Antioquia ini ketika kita interview narasumber, contohnya kemarin Kak Yohanes dia kan keuangan ya, sales, dia sales, tapi dia ternyata kuliahnya di teknik. Aku pengen coba nih dari Kak Vini sendiri, apakah memang ada kaitannya jurusan waktu kuliah dengan advertising atau seperti apa? Dan kuliahnya di mana Kak waktu itu? Oke, kalau dulu itu aku kuliahnya di Universitas Indonesia, ngambilnya sih memang D3 jurusan komunikasi, tapi sub majornya justru PR, bukan advertising. Oke. Tapi saat ini belum pernah kerja sebagai PR. Oke. Ini jatuh cinta lah sama bidang advertising. Siap. Walaupun sebenarnya nggak jauh juga ya, PR kan memang public relation ya, sedangkan advertising ya targetnya ke konsumen produk itu. Tapi berarti di Universitas Indonesia ya? Iya, betul ya. Oh, sama ya. Universitas Indonesia. Waduh, masih hafal. Masih hafal dong. Itu Pak Dipio yang. Pak Dipio benar. Masih. Benar, Pak masih. Dipio panjang umur banget dia memang. Masih. Oke, Kak Vini berarti PR di Universitas Indonesia dan akhirnya terjun di bidang advertising dan sekarang udah menjadi senior account manager di kantor Kak Vini saat ini. Kak Vini boleh jelasin dikit dong, mungkin advertising agency itu tugas mungkin ngepromo pastinya promosi periklanan segala macam, tapi kalau yang aku tahu apakah itu sifatnya sama dengan marketing kah atau marketing communication? Perbedaan apa yang mungkin bisa kita lihat ya tuh marketing markom dengan advertising? Oke, jadi kalau boleh cerita sedikit ya, kalau marketing itu kan sebenarnya lebih luas lah ya cakupannya gitu ya. Marketing itu kan banyak, mulai dari nentuin produknya mau kayak apa sih gitu. Terus produk ini siapa sih target konsumennya, terus apa sih yang mau dicapai sama produk ini. Nah, secara harga gimana, secara promosi gimana, secara distribusi gitu ya, mau disebar kemana aja, itu marketing. Nah, marketing communication itu ya bagian dari si marketing itu sendiri gitu. Sesuai dengan namanya, marketing communication atau komunikasi gitu ya, gimana caranya strategi marketing untuk menyampaikan pesan gitu ya dari produknya, mau ngomong apa sih ke konsumen gitu. Terus di dalam marketing communication sendiri itu banyak sebenarnya. Salah satunya iklan atau advertising yang dimana kantor aku sekarang specialty-nya di situ gitu. Tapi selain advertising ada yang lain gitu, kayak branding, PR tuh juga salah satunya masuk di marketing communication gitu, event juga gitu. Oke, jadi perbedaan. Jadi intinya masih bagian dari marketing juga ya, karena betul, memang bagian tentang pemasaran gitu. Betul. Cuma arahnya kemana, markom kah, advertising. Nah, kebetulan Kak Vini di advertising. Berarti kantor Kak Vini itu berarti memang pergerakannya memang khusus ke advertising berarti ya? Khusus? Iya betul, khusus di advertising, betul. Oke, dan kliennya itu bisa dari mana aja ya? Jadi siapa? Gimana nih teknis klien untuk ini? Apakah bisa diceritakan atau memang ada batasan kita tahu nih? Bahwa gimana cara klien mau datang ke kantor Kak Vini untuk nanya dan sebagainya, minta jasanya seperti itu? Oke, jadi mungkin aku cerita dulu kali ya. Kalau di advertising agency tuh kita biasanya ngapain sih? Jadi kalau agency gitu ya, service yang kita tawarin ke klien atau ke customer kita tuh lebih ke jasa konsultasi based on expertise kita di bidang iklan gitu. Dan iklan sendiri kan ada banyak ya, Sakti. Ada iklan TV, terus iklan outdoor gitu kayak billboard, atau kalau misalnya Sakti naik MRT itu kan banyak iklan juga ya, brandingan yang betul. Terus iklan di digital juga, kalau Sakti buka Instagram itu di dalamnya juga banyak iklan gitu. Di media cetak, kalau dulu kan masih ada majalah gitu ya, koran, radio juga banyak iklan. Nah, itu basically service kantor aku seperti itu gitu. Kalau di luaran sana mungkin banyak agensi yang biasanya mereka punya spesialisasi sendiri gitu. Tapi kalau di kantor aku sendiri sih sebenarnya kita full service gitu ya, mulai dari kita bisa ngasih brand strategi gitu. Brand strategi itu seperti apa sih? Jadi misalnya kalau secara praktek gitu ya, nanti brand ada yang datang ke kantor kita bilang misalnya let's say
kita mau launching nih atau kita mau campaign nih, tolong bikinin dong strateginya. Nah, kita bikinnya tuh mulai dari hulu ke hilir gitu ya, dari nol sampai nanti berjalan gitu. Mulai dari kita lihat nih produk tersebut konsumennya sih seperti apa sih gitu, tren yang sedang hype saat ini seperti apa, yang sedang viral apa sih. Nah, dari kalau kita udah tahu konsumen seperti apa, trennya seperti apa, nah nanti dari sini kantor aku yang bantuin si brand ini untuk menentukan pesan yang mau disampaikan ke konsumen. Oke. Terus selain tadi ya kita bisa bikinin brand strategi atau pesan ke konsumen, kita juga bisa bikinin materi iklannya. Jadi kalau misalnya Sakti lihat iklan di TV atau di iklan di Instagram, itu kantor aku juga bisa. Jadi kayak shoot atau ngedesain gitu ya. Oke. Itu kita bisa bikinin juga sampai ke implementasinya, sampai ke media strategi ya. Jadi kita juga bisa kasih advice ke brand untuk dengan brand misalnya mau launching dengan target konsumennya seperti ini, harus beriklannya di mana sih gitu. Contoh misalnya salah satu brand target marketnya Sakti nih. Kita lihat secara daily life Sakti itu lihatnya apa aja sih gitu. Oh, Sakti bangun tidur lihat HP, habis itu siap-siap ke kantor sambil nyalain TV, habis itu jalan ke kantor naik MRT. Jadi kita suggest tuh ke klien, kita kasih saran, oh kalau target market kamu si Sakti, kamu harus ada nih di setiap platform yang dilihat sama Sakti. Jadi harus pastikan di sosial media, di TV, di jalan gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak bisa nebak-nebak juga berarti ya, memang harus dipantau. Nggak bisa, betul. Kita harus cari tahu konsumen ini sebenarnya di mana aja sih gitu ya. Journey dalam satu harinya tuh kemana aja gitu sih. Oke. Dan ada tim yang memang untuk menghandle itu kayak, jadi ada. Betul, kita juga disupport sama tools sih, jadi juga nggak. Oke. Bisa riset juga, terus ada tools juga gitu. Oke, jadi nggak tradisional banget lah ya, jadi yang nggak kayak nebak-nebak, aduh ini. Bener, nggak nebak-nebak, nggak boleh itu nggak. Oke, nah aku yakin pasti pekerjaan ini sangat relate dengan customer, jadi berhubungan langsung karena harus tahu customer itu maunya apa, dan terlebih customernya si klien kita itu maunya apa, jadi banyak lah yang pengen dibedah. Tapi sebelum itu aku pengen nanya tentang pekerjaannya dulu nih Kak, berarti job desk setahu aku berarti yang memegang itu, kalau ya, nanti mungkin bisa dikoreksi sama Kevin, ini adalah namanya account service gitu ya, berarti role-nya itu adalah account service yang untuk menghandle di tim advertising agency ini untuk yang seperti yang Kak Vini jelaskan tadi. Job desk mereka apa aja sih Kak, selain ya mungkin yang tadi, atau lengkapnya apa aja job desk mereka? Oke, jadi aku sendiri itu di kantor aku di divisi account service atau gampangnya client service sih gitu. Oke. Jadi kalau apa sih job desk account service atau client service gitu ya. Jadi kita itu garda terdepan yang untuk jadi jembatan komunikasi antara klien sama internal. Gitu. Oke. Jadi misalnya kalau ada suatu brand datang gitu ya, kita mau campaign atau kita mau launching dong, datangnya biasanya ke tim account gitu. Kita account gitu ya. Nanti kliennya cerita nih, oh kita ada brand ini A, B, C, kita maunya gini gitu. Selain kita terima briefnya gitu ya, kita juga harus gali gitu ekspektasi kliennya seperti apa sih. Nanti kalau misalnya kita udah lengkapi gitu ya informasi itu, nanti kita yang distribusiin nih ke internal. Di internal aku juga ada tim spesialisasi masing-masing ya, ada media placement, tadi ada yang brand communication, ada tim kreatif yang bikin iklannya gitu. Nanti tim kita yang delegasiin kira-kira butuh support dari tim mana aja sih gitu. Oke, jadi belum tentu dalam satu tim, dalam beberapa role yang ada di tim itu belum tentu semua bakal digunakan gitu ya. Jadi kita karena bakal harus ke main hour-nya, main base-nya gitu juga. Betul sekali. Oke, berarti kalau misalnya tadi ada tools-nya, ada juga strategi gimana supaya tepat gitu ya pemasarannya, entah ke media cetak atau ya ke TV dan sebagainya. Itu kan berarti izinnya kan ke customer tadi ya gitu ya. Mereka pakainya ke sini segala macam. Kalau misalnya klien minta sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang kita punya, biasanya pendekatannya seperti apa kan? Kebetulan kantor aku sih cukup lengkap ya secara servicesnya gitu ya, mulai dari kreatif, dari digital gitu ya, cukup lengkap sih. Jadi biasanya kalau misalnya memang di PT aku tidak ada, kita punya sister company yang biasanya punya service itu gitu.
Oke, jadi memang pasti ada lah ya, kurang lebih berarti ya, sesuai dengan yang diminta sama mereka. Oke, berarti seperti yang dijelaskan sama Kak Vini tadi, bahwa account service itu ya tadi garda terdepan. Jadi kalau misalnya konteksnya dari perusahaan-perusahaan biasanya itu gampangnya sales gitu ya, intinya kalau misalnya mau beli produk mereka pastinya dari di salesnya itu. Nanti kalau misalnya mau ada kerjasama lebih lanjut, nah itu perusahaan belakang. Tapi pokoknya harus si account service tadi atau client service tadi nih, wah. Berarti dari Kak Vini sendiri gimana nih? Karena ini seperti yang saya bilang tadi ya tentang customer, bahwa tadi kalau misalnya customer mintanya apa, pasti ya kita sediakan gitu sesuai dengan karena kebetulan PT juga menyediakan. Tapi gimana cara menjaga relasi? Nah itu yang penting gitu kayak kan dari Kak Vini sendiri gimana cara menjaga relasi yang baik dengan customer? Oke, kalau buat aku pribadi sendiri sih ya, dan yang selalu diajarin sama kantor aku gitu, sama atasan-atasan aku gitu. Balik lagi karena mungkin kantor kita itu kan bidang yang kita jual adalah jasa ya, Betul. jasa konsultasi bukan barang gitu ya. Jadi memang penting banget sih untuk building a good relationship di industri ini gitu ya. Oke. Relationship itu bukan hanya personal gitu, tapi juga harus secara profesional. Jadi kita nggak bisa cuman ngedeketin klien secara personal, tapi profesionalnya juga harus jalan gitu. Gimana sih caranya kedua hal ini balance gitu. Jadi kita harus bikin klien percaya sih sama kita, terutama kantor kita ya. Jadi setiap kali kita punya klien, sebisa mungkin kita harus bikin klien ini nyaman dan percaya kalau proyeknya di-handle sama aku atau sama kantor aku, oh udah pasti lancar deh, berhasil gitu. Jadi itu sih yang paling penting gitu. Kalau misalnya klien udah nyaman, udah percaya deh, pasti klien kemanapun, pindah ke kantor manapun, pasti yang dicari kita gitu. Jadi menurut aku relationship itu penting banget sih. Oke, karena sifatnya kalau customer itu kan bukan one time ya. Jadi ketika sudah selesai, Betul. nanti kalau misalnya ada kebutuhan lagi, kalau good news-nya juga dia pindah kemana, nanti dia ingat ke kita, dia bakal pakai itu. Nah, jadi relasi jadi makin banyak. Betul. Bahkan biasanya ya Sakti, kalau misalnya salah satu klien nih, misalnya dia hanya menggunakan service kita, let's say hanya media placement gitu. Tapi dia happy nih sama kita gitu. Kita handle kerjaannya dengan baik. Nanti tiba-tiba nambah service yang lain gitu. Oh, kita bisa jual juga kreatif kita bisa jual juga digital kita gitu. Oke, ya benar-benar. Jadi jangka panjang ya. Jadi jangan don't mess with your customer lah. Betul. Harus jaga gitu ya. Makanya customer ini karena customer ya banyak yang bilang customer adalah raja dan memang seperti itu. Walaupun kita bilang nggak raja-raja banget, tapi seperti itulah keadaannya karena itu. Seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, Kak Vini, berarti Kak Vini bilang tadi cara memaintain customer supaya kita menjaga relasinya adalah salah satu tadi menjaga ya itu tadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, tidak hanya tentang personalnya tapi juga secara profesional. Jadi nggak sembarangan, nggak neko-neko, nggak terlalu banyak ya main-mainnya juga dikurangin gitu ya, tetap profesional. Kalau misalnya selain daripada komunikasi, starter pack apa aja sih Kak yang harus dimiliki oleh account service atau client service seperti yang Kak Vini jelaskan tadi? Apakah mungkin equipment apa yang harus dia bawa atau mungkin kemampuan apa yang harus dia punya? Salah satunya tadi ya komunikasi tadi. Apa aja sih Kak starter pack-nya? Oke, kalau buat aku sendiri sih seorang account service tuh harus gimana sih? Jadi kalau menurut aku sih yang paling penting adalah harus komunikatif ya. Karena balik lagi kan karena tadi tim account ini sebagai jembatan komunikasi antara internal sama klien gitu. Jadi nggak boleh nih ada informasi yang miss di tim account gitu. Karena kalau misalnya dari klien ke kita ada yang miss, nanti ke dalamnya miss semua jadi salah nanti semua ke klien itu. Harus hati-hati gitu ya, harus komunikatif, terus juga harus knowledgeable sih kalau menurut aku. Jadi dalam artiannya kita sebagai account bukan cuma jadi communicator gitu ya, bukan jadi messenger doang gitu dari klien kita sampaikan ke internal gitu, tapi juga harus tahu nih, oh brandnya seperti apa sih. Jadi kita juga bisa diajak diskusi dan sharing gitu kalau internal mau bikin konsep gitu atau strategi ya kita juga harus bisa diajak diskusi. Harus nyambung juga ya. Betul, karena kan kita yang paling tahu klien nih. Misalnya let's say ya contohnya gitu ya, nanti kreatif bikin kalau gue bikin konsep kayak gini biasanya klien lo mau nggak ya? Bilang oh nggak bisa nih, klien gue harus hard sell, nggak bisa yang soft sell gitu.
Nah, itu biasanya mereka diskusinya sama tim account karena kita yang paling tahu lah kebiasaan klien maunya seperti apa gitu sih. Sorry kepotong Kak, hard sell dan soft sell ini menarik nih, kayak istilahnya. Mungkin kalau bukan orang advertising kayaknya apa ini ya? Itu apa Kak? Hard sell dan soft sell. Oke, jadi ya balik lagi sih kalau soft sell ya. Kalau soft sell kan biasanya kita ngambilnya dari emotional approach gitu. Jadi kita melihat dari konsumennya, kita angkat dari sisi emosionalnya gitu. Kalau misalnya Sakti mungkin pernah lihat iklan Tokopedia gitu. Apa namanya bukan Tokopedia, sorry Gojek yang selalu ada jalan. Kalau itu dari sisi emosional. Tapi kalau hard sell tuh biasanya kita dalam bikin iklan udah langsung di awal detik pertama tuh kita jualan. Produk kita bagus, membersihkan maksimal dalam 30 detik gitu. Itu lebih ke hard sell. Jadi yang biasa soft sell itu lebih ya dia pelan-pelan tapi ternyata ini jualan. Iya, jualannya di belakang gitu. Jualannya di belakang. Seperti itu. Akhirnya kita tahu hard sell dan soft sell. berarti itu dibedakan ya Kak ya? Kalau selama ini kan misalnya orang awam selalu mikir semuanya ini iklan gitu, berarti semuanya beda fungsi gitu. Jadi nggak kalau kita misalnya melihat kalau melihat soft sell yang seperti tadi misalnya Gojek selalu ada jalan itu, berarti kan dia iklannya di belakang. Sedangkan hard sell itu dia dari awal langsung jualan. Kira-kira yang biasanya ini sih subjektif sih, tapi yang biasanya benar-benar kena banget ke customer itu yang hard sell atau yang soft sell? Apakah hard sell karena benar-benar dari awal langsung jualan atau soft sell malah? Macem-macem sih Sakti menurut aku. Karena balik lagi kan kita selalu lihat consumer insight ya gitu. Balik lagi situ. Betul. Biasanya sebelum kita kasih konsep gitu ya ke klien, kita pasti cari tahu dulu nih insight dari konsumernya seperti apa. Ada yang memang misalnya produk-produk tertentu kayaknya nggak berhasil nih kalau soft sell gitu ya. Kayaknya misalnya let's say produk yang menurut aku yang impulsif gitu, kayak misalnya minuman dingin gitu. Kan nggak bisa kita bangun dari sisi emosionalnya ya, langsung hard sell aja gitu ngomong. Kalau lo minum teh ini dingin, seger, buat lo langsung bagus gitu. Jadi secara emosionalnya, secara benefit emosionalnya kita taruh di belakang. Tapi kalau misalnya produk-produk yang harus memikirkan panjang gitu ya, contoh misalnya kalau mau ngambil rumah gitu, kan ya memang sih ada beberapa brand-brand yang langsung kita jualan nih bunga rendah cuma 5% gitu, tapi ada juga tipikal klien-klien yang pengen ngebawa dari sisi emosionalnya gitu. Misalnya contoh, ada salah satu klien aku yang mau menyasar anak muda nih kayak Sakti nih yang mau beli rumah gitu. Ya kita angkat gitu sisi emosionalnya. Emang enak tinggal di rumah mertua terus gitu. Yuk beli lo anak muda beli rumah yuk gitu. Baru ditangnya dengan KPR Bank XXX, bunganya segini loh gitu. Ke situ sih. Jadi dinilai mana yang paling worst kayaknya balik lagi dikembalikan ke tipe brand masing-masing dan konsumen masing-masing sih gitu. Jadi nggak ada patokan yang taklek lah gitu kalau untuk advertising. Iya, balik lagi ke klien si konsumen tadi. Aku mau pengen balik ke konsumen. Sebelum aku pengen nanya suka dukanya, satu hal yang aku pernah dengar dari sebuah sutradara iklan ya, dari kalau nggak salah namanya Jai siapa gitu ya, Jai siapa? Dimas Jai. Wah, itu apakah di situ juga? Tapi nggak apa-apa nanti. Enggak, kalau director biasanya freelance mereka. Air ya. Dia pernah cerita bahwa tentang gimana dia kan kreatif banget tuh. Dia sutradaranya bukan iklan aja, tapi juga pernah film juga. Tapi dia memang kreatif banget. Salah satunya iklan yang komersial yang rice cooker itu yang ada ibu-ibu di bawahnya dan si Ramayana ya. Yang Ramayana ya, kalau nggak salah ya Ramayana. Nah, pernah nggak sih Kak kejadian di agensi Kakak juga tentang bahwa kita kan kreatif dan pastinya seorang advertising agensi perusahaan advertising agensi itu selalu up to date ataupun selalu mengikuti perkembangan zaman, dan kreativitasnya juga semakin macam-macam, bisa abstrak banget, bisa unik banget gitu. Pernah kalau misalnya klien kita, pendekatannya gimana ketika klien kita mungkin notabene perusahaan-perusahaan yang sangat mencegah resiko gitu ya, ataupun mungkin pemikirannya mereka ini pengennya jualan, tapi kok ternyata ya kayak soft sell tadi, ngomong ke soft sell tadi, ternyata soft sell dibikin terlalu unik sehingga mungkin konsumennya pernah kayak
ini apa? Emang bisa ya kayak gini kurang lebih gitu. Cara kita meyakinkan si konsumennya kayak gimana sih? Nah, cara ngeyakinin klien sih balik lagi ya, karena kalau misalnya kita jualan konsep iklan gitu ya misalnya. Ya, betul. Jadi kayak tadi yang aku ceritain di awal, kita jualan konsep iklan itu nggak bisa semerta-merta langsung ini lucu nih kita bikin kayak gini yuk, nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus gali konsumen kamu nih, si klien A gitu ya. Konsumen kamu habitnya seperti ini loh. That's why kita bikin konsepnya kayak gini. Jadi kita ngeyakininnya karena kita punya background dari research sebelumnya gitu, secara tren seperti apa. Jadi kliennya juga yakin gitu. Walaupun memang belum tentu semerta-merta langsung dibeli gitu ya konsepnya sama klien. Kan dari klien kan juga punya pertimbangan lain yang kita mungkin nggak tahu gitu sebagai advertising agency. Gitu. Dan nggak bisa kita paksa ya. Betul. Karena kan mereka yang lebih tahu brandnya ya. Ya, betul. Oke, aku senang banget deh ngomong sama Kak Vini karena akhirnya kita tahu bahwa ternyata iklan bukanlah cuma iklan. Kadang-kadang kita mikir bahwa kita misalnya gampangnya jual produk, misalnya anak muda lagi apa sih? Kopi, burger, sekarang lagi happening jualan-jualan kayak gitu. Mungkin mereka pikir jualan kita tinggal di mulut ke mulut atau mungkin pakai WhatsApp segala macam. Ternyata teknik-tekniknya juga ternyata berbeda-beda. Oh iya, sangat panjang Sakti. Bahkan ada salah satu klien di kantor aku tuh yang dia tes iklannya. Jadi mulai dari kita bikin konsep aja kan kita research dulu. Abis itu kita present ke klien. Nanti kalau dari klien kita presentasi udah ada yang dipilih, mereka bikin FGD tuh kayak nanti dites dulu nih, diceritain focus group discussion ini work apa enggak, nyampe enggak message-nya gitu. Kalau nyampe revisi lagi gitu. Bahkan sampai bikin iklan tuh bisa panjang sekali prosesnya, bisa 3-6 bulan sampai iklannya keluar gitu. Tapi yang proses singkat juga ada, yang sebulan 2 bulan juga ada gitu. Jadi balik lagi tergantung kliennya, tergantung brandnya sih. 3-6 bulan. Oke, sebelum masuk ke karena ini udah ngomongin dukanya juga nih sebetulnya. Paling lama berapa bulan nggak? Bikin iklan? Dari awal meeting, pitching sampai akhir publish. Berapa? Paling lama berapa? Kalau pengalaman aku sendiri itu bisa 1 tahun 10 bulan. Waktu itu bikin salah satu jingle atau entun lah salah satu klien BUMN. Tapi bedanya gitu ya, Sakti. Kalau misalnya iklan itu kan biasanya umurnya nggak panjang, 3-6 bulan itu paling lama lah gitu ya. Jadi bisa diupdate. Kalau kayak logo gitu ya, kayak nama brand atau kayak tadi jingle atau entun gitu, misalnya kayak Sakti mungkin tahu yang dari Telkomsel tuh, yang dari Telkom. Iya. Itu kan identitas ya jatuhnya. Betul, ya. karena itu jatuhnya identity, jadi memang butuh panjang gitu. Karena kita nggak bisa main ganti gitu, atau Tokopedia itu, yang Tokopedia itu. Walaupun kesannya cuman segitu doang, tapi itu aku tahu pasti prosesnya panjang gitu, karena identity. Betul. 1 tahun 10 bulan. Dan pasti 1 tahun 10 bulan belum tentu kita kerjanya yaudah 9 to 5 segala macam, mungkin bisa sampai pagi juga ya. Tadi aku juga sempat bilang. Betul. Tapi banyak temennya kok kalau di kantor lembur sampai pagi, jadi seru. Oh ya, jadi nggak ditinggal sendiri, jadi rame-rame ya. Betul. Walaupun pastinya kalau bukan kalau di luar advertising seingatku kalau yang sampai pagi-pagi gitu penyakitnya tipes ya kan? Oh enggak. Seingatku asam lambung gitu penyakit begadang. Tapi semoga kalau misalnya dilakukan dengan senang, dengan happy harusnya. Betul. Kadang-kadang kita lembur sambil bikin TikTok kok, Sakti. Jadi kita pasti ada hiburannya. Atau snack video ya biar dapat duit ya. Iya benar. Hebat. Kak Vini, seperti yang dari tadi aku ingin nanya dari tadi, tapi sepertinya pelan-pelan kita udah menjawab ini sebenarnya pertanyaan ini. Duka-dukanya apa sih Kak yang sering banget dialami oleh seorang account service? Sukanya apa? Dukanya? Suka dukanya ya. Kalau buat aku pribadi sih, aku tuh senang banget kerja di bidang advertising agency. Jadi aku tuh kayaknya di advertising agency tuh udah hampir 11 tahun nih jadi account service. Betah banget gitu. Kenapa betah? Ya sukanya karena kita banyak belajar ya, banyak kesempatan dapat handle multiple kategori gitu. Mulai dari kita handle klien makanan gitu, banking, telco, itu kan ilmunya beda-beda ya. Ilmu tuh ya menurut aku ilmu itu mahal sih Sakti gitu.
apalagi ini dapat ilmunya sambil dibayar juga gitu ya, sambil dapat duit. Yes. Jadi menurut aku ya aku seneng banget gitu ya bisa jadi advertising agency gitu. Terus karena balik lagi karena advertising agency itu dituntut selalu keep up sama tren yang ada gitu, jadi sukanya juga kita jadi tahu duluan gitu ya, yang sedang viral apa, yang sedang mau akan tren tuh apa sih gitu. Even kayak misalnya Facebook tuh tahun depan mau ada perubahan, nah kita yang tahu duluan gitu supaya kita tahu klien kita gitu, itu senangnya. Kalau dukanya, bukan duka sih kalau menurut aku ya, tantangannya paling kalau misalnya ada kerjaan yang deadline-nya mepet. Kita biasanya bilangnya tuh deadline-nya roro jonggrang gitu, kayak semalam di harus jadi gitu. Ya pada saat mengerjakan itu sih pasti berat ya, tapi karena balik lagi kalau di kantor aku kita kerjanya tim gitu ya, nggak kerja sendiri, kerja sama tim-tim yang lain. Terus secara culture juga kita seru banget gitu ya, nggak kaku, jadi nggak kerasa berat juga sih buat aku sih Sakti gitu. Oke. Ya yang tantangan jatuhnya kayak bukan duka ya, jadi memang pasti ya, ada challenge aja sih, iya. Challenge yang berat banget seperti Project Roro Jonggrang tadi. Yang penting kalau ada timnya dan timnya seru, pasti aman. Dan pastikan anggota timnya tidak ada yang pulang cepat. Kalau kadang-kadang ada tuh tim-tim yang ngeselin tuh. Jangan, kalau tim aku justru nggak boleh sakit. Karena kalau tim aku sakit, nanti yang kerjaan siapa? Betul. Jadi harus pintar bagi-bagi waktu juga. Betul, harus asupan makannya harus banyak. Jadi kalau di kantor aku tuh, kalau udah 3 bulan gini, naik berapa kilo gitu. Oh, karena justru harus malah lebih berat ya, bukan lebih turun ya. Harus lebih berat karena pagi Okay. makan gini, sarapan apa kita, nanti siang makan, sore jajan sore apa kita gitu. Oke. Diasup terus. Supaya penat-penatnya itu juga tertutup dengan Betul. Ya. Betul. Oke. Kak Vini, aku pengen nanya, sebenarnya Kak Vini seperti yang bilang tadi 7 tahun di perusahaan sekarang dan total menjadi account service sudah 11 tahun gitu. Artinya Kak Vini ada semacam promosi ke account manager tadi atau senior account manager tadi. Berarti role kakak sekarang ini kalau sebagai senior account manager untuk di perusahaan berarti terlibat ngapain aja berarti Kak? Kalau sebagai account manager sih ya sesuai namanya ya, lebih ke manage sih gitu. Jadi kalau secara struktural di tim aku tuh ada account director, Oke. di bawahnya account manager, nanti di bawahnya tuh kita punya beberapa tim account eksekutif lah atau staff gitu biasanya kita sebutnya. Yang ngerjain day to day gitu, ngerjain manage project, itu lebih ke tim account eksekutif ya. Kalau dari aku sih lebih ke mendelegasikan pekerjaannya ke tim aku, supervisi gitu ya, supervisi supaya kerjaan mereka, kita make sure kerjaan tim kita tuh sudah betul gitu. Lebih ke situ aja sih kalau saat ini. Oke. Tapi sebagai account manager suka survei ke lapangan nggak sih Kak? Seberapa sering sih survei ke lapangan ataupun ikut-ikutan begadang bareng, atau seberapa sering? Udah menjadi account manager, seberapa sering untuk terlibat? Sering banget dong, masih sering. Masih sering. Jadi kalau kayak misalnya syuting kuis gitu ya, kalau ada di sini ada kuis tuh Sakti nggak tahu deh nonton sinetron apa enggak, kayaknya nonton enggak. Tapi ya udah lewat aja lah, karena sinetron enggak, kuisnya lucu-lucu aja. Ya kalau kayak gitu syuting gitu ya kalau di awal-awal biasanya aku tandemin dulu, aku temenin supaya aku ajarin dulu gitu. Harusnya kayak gini ya, nanti kalau udah jalan 1-2 kali udah bisa ditinggal sendiri biasanya. Oke. Jadi masih cukup sibuknya juga ya, bahkan nambah ya, jadi account manager delegasi tapi juga tetap memantau supaya semua kualitas tetap terjaga. Betul. Biasa. Kami ini melihat load kakak sekarang, pekerjaannya udah menjadi promosi juga, dan semoga ya itu tetap biasanya kan kalau udah promosi dan ketambahan tugas segala macam, kadang salah satu yang bikin jadi dilema adalah gimana nih tentang ya kehidupan kita, pertemanan, keluarga dan sebagainya. Kalau pertemanan aman lah, saya rasa masih aman-aman aja lah kalau untuk pertemanan. Tapi kalau keluarga gimana nih Kak, cara ngebagi waktu dengan load yang sebanyak itu gitu Kak? Cara membagi ke waktu ya gitu. Ya paling sih aku mau nitip pesan gitu, apa yang diajarin sama bos aku juga gitu ke aku ya. Jadi memang terutama buat ibu-ibu yang bekerja juga gitu ya, mungkin ya kita harus nerimo tuh dalam arti ya kita nggak bisa perfect gitu ya di segala hal gitu. Kita nggak bisa perfect di kantor and then
mau perfect juga di rumah gitu. Kayaknya itu agak bukan mustahil ya, agak pasti ada salah satu yang lebih berat gitu. Kamu lebih perfect di kantor atau di rumah gitu ya. Kalau cara bagi waktu dengan pekerjaan sih sebenarnya karena saat ini kantor aku tuh dari sejak pandemi masih WFA banyak. Mulai WFO pun ini baru 1 minggu dalam, jadi 1 hari dalam 1 minggu aja. Jadi lebih banyak WFA gitu. Justru dengan WFA ini beneficial banget gitu buat aku gitu. Jadi dulu yang tadinya pagi-pagi itu aku pakai waktunya untuk siap-siap atau transportasi ke kantor gitu ya 1-2 jam gitu kan, kita dari Bekasi ke Jakarta kan minimal 1,5 jam lah Sakti ya. Betul. Sekarang bisa aku pakai untuk nemenin Jeru sekolah dulu karena Jeru sekolahnya pagi. Nanti kalau Jeru udah selesai sekolah baru aku kerja gitu. Tapi kalau semisalnya nih ada pekerjaan yang tadi Roro Jonggrang gitu ya mesti dikerjain pagi, ya aku puji Tuhan banget punya support system keluarga yang kuat banget gitu ya. Ada opa, oma gitu, even suami aku pun sering aku titipin anak aku gitu. Jadi punya support system yang kuat itu juga blessing sih buat aku gitu. Iya. Apalagi punya 2 adik yang belum menikah. Betul lah itu. Tante-tantenya juga buat Jeru ya. Benar. Bukan ke tante, lebih ke kakak jadinya. Benar. Ya tapi ya benar sih Kak, berarti apapun itu terlepas kita bisa ngebagi waktu apa enggak, support system memang itu salah satu bantuan yang sangat baik banget buat kita sebagai wanita karir juga gitu. Tapi sebenarnya Antiokers perlu diketahui ya bahwa walaupun ini cerita tentang pandemi, WFH segala macam gitu, tapi seingat aku dan sepenglihatan aku juga, Kak ini juga sepertinya adalah ibu yang memang bagi waktunya juga, walaupun dia cerita tentang sibuk segala macam, kayaknya waktunya ke Jeru juga tidak kurang. Saya sih melihatnya seperti itu. Dan semoga ya apapun yang terjadi, berapa sibuknya, memang semua wanita karir tetaplah kita pintar-pintar gimana cara kita ngebagi waktu dengan keluarga itu. Betul sekali Sakti. Gitu. Kak Vini, waduh ini aku senang banget dan ngobrol dengan Kak Vini karena memang advertising ini aku juga belajar dari Pak Gembala juga infonya bahwa Pak Gembala pernah dengar Kak Vini cerita bahwa ternyata loadnya seperti itu. Jadi ketika pengen bahas ini, wah ini harus tahu nih karena kita pikir iklan itu cuman ceritanya gini ya, lalu tayang ya gitu. Ternyata tidak semudah itu ya pemirsa. Betul sekali pemirsa. Bisa dilihat Kak Vini. Tapi nggak bisa kelihatan karena Kak Vini udah bilang tadi ada tipsnya. Tetap ceria gitu. Jadi nggak kelihatan. Kak Vini, sebelum kita menutup biasanya kita selalu ada yang nama sesi closing statement. Jadi closing statement itu adalah sesi di mana narasumber kita yang menutup lah biasanya dengan pesan ataupun dengan promosi dan sebagainya. Kalau dari aku mungkin bisa request ke Kak Vini closing statementnya apa nih yang Kak Vini ingin sampaikan ke Antiokers yang kayaknya mereka tertarik nih pengen kerja di bidang advertising industry, pengen masuk juga nih, atau mungkin Kak Vini juga mau promoin juga gimana sih bagi yang tertarik tapi masih ragu, boleh dipromoin kerja di advertising agency itu positifnya seperti apa saja. Silakan Kak Vini, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, jadi buat Antiokers yang lagi mikir-mikir nih tertarik mau kerja di bidang advertising industry atau lagi bingung gitu ya, mungkin buat Antiokers yang baru lulus gitu ya mau kerja di mana sih gitu. Kalau buat aku gitu ya, kerja di advertising agency itu seru banget ya. Kenapa? Tadi bisa dapat ilmu gitu, kita up to date selalu gitu ya, karena kita dapat informasi tren yang saat ini gitu ya, selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Kayak tadinya kita kebanyakan offline, and then sekarang pandemi kita dipaksa untuk online ya, kita juga ngikutin terus gitu ya. Terus kalau di advertising agency dimanapun ya, nggak di kantor aku doang gitu ya, culture kerja kita itu nggak kaku gitu, nggak mesti pakai baju yang rapih kecuali ke klien ya gitu. Kalau ke kantor tuh mungkin aku nggak tahu deh, Sakti sering lihat IG story aku juga apa nggak, ya aku cuma pakai jeans sama kaos aja gitu. Santai banget culture kerjanya, nggak kaku. Even di kantor aku tuh ada bos kreatif yang umurnya udah hampir 70 tahun tapi gayanya masih kayak anak muda gitu. Terus secara hierarki juga nggak terlalu terstruktur ya gitu ya, nggak kaku gitu. Jadi kalau kerja di advertising agency tadi ya, dijamin dapat ilmu up to date dan dijamin awet muda.
Oh, aduh, awal muda ini yang aku jadi like juga karena belum tua sudah kelihatan tua. Oke, tapi ini sebelum kita menutup program ini, saya ingin menutupnya dengan doa. Jadi izinkan saya mendoakan program kita, terus mendoakan Kak Vini dan keluarga juga, dan kita akan mendoakan Antiokers yang ada di rumah. Izin ya Kak Vini. Oke. Mari Antiokers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengucap syukur pada malam hari ini kan boleh berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau telah pertemukan kami dengan Kak Vini sebagai narasumber, dan kami percaya kami telah berdiskusi dengan baik dan seru juga Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan program ini pada malam hari ini boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan, terutama Tuhan Yesus boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa buat Kak Vini Tuhan sebagai narasumber pada malam hari ini, Kau berkati dia dalam pekerjaannya. Kami percaya banyak suka duka yang dia jalani sebagai account manager Tuhan ataupun di perusahaan advertising agency, tapi kami percaya Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Kau percaya Kau taruh dia bukan sebagai ekor tapi sebagai kepala Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati juga dia Tuhan dalam keluarganya. Engkau berkati Kak Jordan, Engkau berkati Jeru Tuhan Yesus, Engkau berkati papa mamanya dan juga kedua adiknya Bapak. Yang percaya keluarga ini selalu Engkau berkati Tuhan Yesus dalam apapun yang mereka lakukan, baik pekerjaan ataupun pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Antiokers yang telah mendengarkan. Kami percaya hari ini mereka telah melalui hari dengan baik, dan biarlah mereka akan beristirahat pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan supaya mereka boleh istirahat dengan nyenyak dan besok kembali boleh bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk seluruh tim yang telah terlibat pada malam hari ini. Kami berdoa untuk klien kami semakin Engkau baik Tuhan Yesus hari demi hari supaya layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa, haleluya, amin. Kak Vini, terima kasih banyak sudah mau hadir. Terima kasih Sakti, terima kasih banyak, ngobrolnya seru banget sama Sakti. Ya, that was fun banget. Dan harapanku semoga Kak Vini lancar terus dalam advertising agensinya. Apakah seberapa banyak pun panjang nanti karirnya, aku percaya Tuhan akan terus bersama Kak Vini. Sampai ketemu lagi Kak Vini di waktu kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Annyeong. Yes, Antiokers, itu tadi obrol-obrol kita bersama Kak Vini, dan kita udah ngobrolin tentang bagaimana pekerjaan dia sebagai di kantor advertising agency, dan kita udah melihat ya, jadi iklan itu nggak segampang itu Antiokers. Tapi biarlah buat Antiokers yang mungkin terinspirasi, semoga bermanfaat nih kontennya. Dan terima kasih banyak buat Antiokers yang sudah menyaksikan. Kalau misalnya ada usul apapun, usul narasumber ataupun usul lainnya, boleh banget komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan terima kasih juga buat Audio Unique yang sudah bikin skrip untuk malam hari ini. Dan tidak lupa kita akan mengumumkan pengumuman sepanjang minggu ini. Di hari Kamis ada ibadah doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet jam 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan pastinya juga ibadah raya minggu kita GPDI Antioquia Tebet. Ibadah pertama pukul 8 dengan streaming melalui YouTube dan Zoom GPDI Antioquia Tebet. Dan ibadah kedua pukul 11 siang. Dan pastinya program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, saya Kak Vini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.